Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cak, saya sudah pelayanan lagi di daerah wilayah Sumber Jambi di pegunungan. Nah, ini pegunungan ini. Nah, alhamdulillah vertigo saya sudah mulai bisa diajak untuk aktivitas kembali. Ya, kebetulan ini ibunya Bu Masito ini vertigo. Apa Bu, sih kena vertigo? Oh, berapa tahun? Lebih dari 2 tahun. Mertuanya ini atau ibunya ini sudah mengidap penyakit vertigo lebih 2 tahun. Orangnya sudah agak sepuh. Gitu, Cak. Juga sama seperti saya, ngopi, telat makan, apalagi air putih. Hah, jijik. Ki minum air putih tanda iki. Sekuni iki. Nah, iya, katanya anaknya ini, ibunya kalau minum air putih katanya cuma sak crit ini enggak. Terus sudah 2 tahun katanya kena vertigo. Tapi sayangnya mau apa enggak dibawa ke sana ya. Mudah-mudahan kalau mau ya biar diusahakan dengan keluarganya. Ibu ya. Sehat itu lebih penting Bu ya. Iya, sehat tuh mahal Bu. Mahal. Ya ya. Ini buktinya aku sehat. Terus tahu Roxy? Tidak tahu. Tadi itu Dok yang ada Dari mana tadi? Banyuwangi mah? Banyuwangi mana? Banyuwangi apa? Itu ada patung kuda tadi tahu? yang ada kolamnya itu lomba itu juga apa? Wisata apa itu? Bum. Renang apa? Banyuwangi apa? Banyuwangi Pak. Banyuwangi Park. Banyuwangi Pak. Iya. Ini pantai Bum dekat. Tombol nih oksigen sama air putih. Itu pemicu awalnya adalah air putih sehingga menimbulkan oksigennya yang kurang, kecapean. Cuma air putihnya harus air dingin ya? Iya, air biasa. Air biasa ya? Air biasa. Berarti air es itu tidak baik. Tidak baik, ginjal bisa bengkak. Air es, makanya duduknya agak nggak begitu kuat. Aku di ini ya, sih aku mau terang ya. Melihat dari kulitnya, jenengan HB-nya turun Mas. HB ya? HB, Iya. hemoglobinnya turun. Kalau melihat kulitnya yang pucat ya? palsi gini. Nah ini HB, hemoglobinnya turun sehingga cairannya kurang, kemungkinan istirahatnya kurang, kecapean, minum air putih juga kurang. Nanti tak lihat saturasi oksigennya. Jadi kalau untuk masalah lain nggak ada masalah, cuma lambung ada masalah. Jadi jenengan pemicu awalnya adalah asam yang ada di lambung sini. Sudah punya asam jenengan tidak pernah tahu. Jenengan punya asam lambung ini. Nah, perut kalau kuning gini asam lambung. Nah, terus agak membengkak dikit. Nah, saturasi oksigennya 96, jantungnya 64. Menandakan cairannya kurang. Normalnya berapa? Normalnya saturasi oksigen 99, 98 atau 97. 97. Maksimum 99, standar 97, 98. Jantung paling enggak 70 ke atas, 65 ke bawah lemah. Jadi biasanya kalau kondisi jenengan sudah vertigo, ini gula turun, cairan turun, darah turun. Nanti kalau dibiarkan keringat panas dingin keluar. Oh iya. Hampir seperti jantung. Tapi kondisinya memang gejalanya larinya ke arah jantung. Jadi jangan sampai gulanya turun ataupun ini. Kalau sudah panas dingin keluar keringat, minumin air gula. Air gula dingin. Hangat. Kalau posisi keluar keringat, panas dingin, muter-muter, muntah, itu biasanya panas dingin kan keringat keluar, kemudian jangan muter-muter terus muntah, itu menandakan turun semua itu. Jadi gula tidak boleh turun, minumin air gula. Itu. Ya tapi ini sih baru sih, lambungnya sudah agak lama ini. Nanti tak siksa nih lah abang. Nanti gosong. Oke guys, nah ini saudara lama ini guys. Jadi temu kangen ini. Temu kangen. Sering mantau lewat YouTube. Cuman kesempatan waktunya baru bisa ini. Sekarang jauh sekali dari ujung barat ujung timur ini, dari Jember.
Dulu kita yang datang ke sana, dan mungkin kalau ke Kali Baru tidak terlalu jauh. Tapi datang ke Banyuwangi lebih jauh sekarang. Samudra dilewati, guys. Nah, jadi beliau ini kondisinya kalau pucet kayak gini, ini menandakan asamnya lagi meningkat, terus keringat dinginnya menandakan gulanya lagi turun, terus HB-nya juga turun. Nah, akhirnya vertigonya muncul. Jadi munculnya vertigo ini karena oksigen dan cairan itu menurun, Mas, sama gula agak turun. Ini biasa terjadi kepada orang yang memiliki masalah jantung, kadang kecapean, kaget. Itu ciri-cirinya gitu. Nggih, kalau keringet panas dingin kayak jenengan mau semaput minumin air gula. Berarti gulanya ngedrop, turun. Darahnya turun, hemoglobin turun, gula nggak boleh turun. Kalau gula turun, geblak. Gitu. Gak apa-apa sih, jalan tak siksa. Mantri sapi ya dari Probolinggo. Jadi kena secara positif. Gara-gara keseringan bawa oksigen naik motor. Tas ya. Saya juga. Nah, sudah ngangkat tulang ekor. Nah, ini nggak bisa jalan. Ini sekarang alhamdulillah udah baik sudah. Tapi tidak pakai tas, langsung udah taruh depan. Kalau bisa taruh Depan. rawan di tulang ekor. Ada berat itu. Berat. Lebih 7 kilo. Iya. Ada obat-obatannya lengkap itu. Mas Medan lagi kan. Nah, berapa tahun? Bertahun-tahun. Karena kita belum sarapan, ngopi. Ya. Dengan adanya tempo hari yang vertigo yang pertama, akhirnya saya berhenti untuk ngopi. Betul. Iya, berhenti total sudah ngopi. Psikologi yang merawat itu pasien. Sebenarnya anak itu karena masa pertumbuhan sebenarnya itu masih membaik. Cuman yang merawat orang tua itu sering takut. Saya punya pasien gitu. Iya. Takut sama kayak jenengan, takut anaknya tapi usianya masih 3 tahunan. Iya. Jadi kalau nggak diminumin takut step takut apa. Pada akhirnya ternyata enggak. Kenapa? Karena orang yang memiliki masalah epilepsi. Terus itu kan faktor utamanya karena oksigen dan sarafnya kan lemah. Oksigen dan sarafnya lemah. Dan kemudian kalau kecapean pasti dia juga muncul lah seperti kejang-kejang dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan cara dikasih obat itu sebenarnya bagus, tapi aktivitasnya tidak boleh terlalu capek. Sedangkan anak-anak kan nggak bisa. Jadi solusinya obatnya dikurangi, minumnya dibetulkan, terus aktivitasnya agak dikurangi sedikit, tapi bertahap. Soalnya kalau tujuan obat itu tadi kan untuk meredakan saraf, sedangkan orang yang memiliki masalah epilepsi lemah di semuanya, sudah lemah ditambah lemah, kapan bisa sehatnya? Itu makanya kita betulkan secara terapi, psikologi. Nah, kemudian dilatih secara bertahap untuk lepas nikotin batasannya ya. Nah, seperti contoh aktivitas yang dibatasi, tapi tetap aktivitas secara rutin. Dan jantung 1000 langkah per hari, minimal walaupun tidak 1000 langkah, cuman berapa langkah tetap. Tapi kalau kita tahan kasih security, maka nanti jarak sekian dia akan stop. Kalau nanti melebihi dari kapasitas langsung up. Disitulah kelemahannya ada di situ. Makanya kita harus benar-benar melihat kondisi imun seseorang. Imun seseorang itu terlihat kayak gini. Imun jenengan turun karena apa? Faktor utamanya adalah kecapean, pemikir keras, terus kemudian pola makan dan minumnya kurang, istirahatnya juga kurang. Nah, akhirnya yang kalah adalah hatinya, hemoglobinnya yang turun karena pikiran, asamnya yang naik. Jadi kayak gini tidak bisa disamakan dengan orang yang memiliki asam lambung yang lain. Beda pemicunya beda. Penyakitnya sama, pemicunya yang berbeda. Nah, jadi solusinya bagaimana? Solusinya psikologinya dibetulkan dengan cara kayak gini, konsultasi. Pasien wajib dikasih tahu kesalahannya untuk dibenahi. Bukan kita kasih solusi tanpa edukasi. Contohnya
ya Pak, gaya Pak gitu. Tak kasih energi saja mohon bisa. Tapi kan pola pikir ini tidak ada solusi, maka penyakit dan pola-pola sehariannya tidak akan ada perubahan. Dan sasaran utamanya memang tidak mengedukasi. Kembali lagi ada dua hal, tidak mengedukasi karena memang SDM dari pengedukasinya, atau karena faktor tujuannya. Tidak diedukasi supaya ada ketergantungan, atau tidak mengedukasi karena kita tidak ngerti. Nah, ada dua hal, lari ke SDM. Nah, hal yang seperti itu yang susah guys, analisa. Jadi kita karena sebagai alternatif ataupun konsultan, wajib kita mengetahui, bisa menganalisa pasien yang datang. Seperti kendaraan yang datang ke bengkel, kita wajib bisa menganalisa. Setelah itu gerung. Oh, ini yang rusak ininya, oh yang kurang ininya, yang ini. Nah, seperti itu baru bisa dieksekusi. Tapi kalau kita hanya cuman menebak, yang ada larinya kepada sugesti, tambah panik, terus perubahan pada diri kurang. Gitu. Jadi seperti itu. Penyakitnya namanya penyakit goro-goro mikir. Goro-goro nanti duit, goro-goro utang, wae bayar, macam-macam. Goro-goro mikiri anak, kebutuhan sekolah. Goro mikir apa? Jane dulu enak sama nih tukang turu. Lah turu enak. Mikiri pekerjaan. Mikiri kamar-mari. Mari-mari. Iya, pekerjaan itu juga bisa. Oh, mikirnya dana itu. Terus cukup telur. Malah enak-enak ini. Wah, ini permintaan yang spesial sebenarnya. Udah iya. Tinggal iyakan aja jadi. Nah, seharusnya gitu ya. Harusnya Jadinya gitu. tinggal mengiyakan, jadi kita nggak ada mikir-mikir ya. Nggak mesti. Soalnya ngerti. Oh, Alah, waduh gigi apa ini? Kalau beliau ini luar biasa ya guys. Kalau secara SDM-nya, psikologinya luar biasa. Cuman kalah dipikir. Kalah dipikir. Kalau SDM-nya, ilmunya, tekadnya, saya yakin enggak. Masih tak 70 ini ya. Kekurangannya ada dipikirin. Dipikir sendiri, dipendem. Terus diselek nih. Diselek itu dalam artian dipendem, dipikir, terus dialihkan ke yang lain. Tetapi tetap nanti akan kembali lagi ke pikiran untuk ngerasa awake sendiri itu enggak pasti dipikir. Jadi bahasanya alam bawah sadar, yang keserang ke alam bawah sadar, bertumpuk terus lari kepada memori sehingga menjadikan beban. Gelombang otak terus aktif sehingga tekanan darah kadang tidak stabil. Itu yang membuat tidur tidak nyenyak, walaupun tidur tapi tidak nyenyak. Itu pengobatannya pengobatan psikologi, walaupun normal. Tapi orang normal, orang psikologi juga punya masalah psikologi pada dirinya dan tidak jarang yang bisa mengobati dirinya sendiri. Makanya butuh namanya gesekan atau konsultasi. Gitu. Kan gitu. Sini ruangan psikologi Mbak. Jadi campuran psikologi campur spiritual. Kita lihat dari warna kulit menandakan kecapean, lihat dari kepala yang agak menghitam menandakan bebannya yang berat, kemudian lihat dari aura kasihnya. Dari aura kasihnya ini rodo-rodo ngedrop, bingung jadinya. Nah, kalau lihat jin korin yang merengut dong, menandakan dia memendam sesuatu hal yang ini. Jadi campur ini. Lengkap, makanya harus kita udari satu persatu. Nah, tujuannya konsultasi seperti itu. Pengobatannya apa? Cuma digunting-gunting ya kan? Cuma digini-gini ya kan? Urat ya nggak sakit urat. Diapakan digunting-gunting ya nggak bengong. Tetapi guys, ininya berat ini. Korinnya diem, nggak berbicara. Memang nggak bisa berbicara. Maksudnya tidak ada ekspresi senyuman dan lain, tidak cuma gini. Jadi seakan-akan kayak orang lagi memikirkan diri sendiri. Makanya mumet sih. Masih senyum-senyum itulah kelebihannya. Ini kelebihannya bisa senyum-senyum guys. Tapi bebannya mumet gitu. Nah, di situ. Saya punya CCTV, nggak bisa gabung ini. Nah, disitulah. Jadi bukan masalah tekniknya, tetapi analisanya.
analisa rasa, kita harus bisa merasakan diri sendiri. Jadi kalau mau melihat orang lain, kita harus bisa belajar melihat diri sendiri. Jadi larinya ke rasa ini susah, larinya ke spiritual. Terus karena komunikasi ini larinya kepada intelektual yang berdasarkan dengan hipnosis atau ilmu olah pikir, olah alik. Pikiran itu ada akal, kalau dirasa ini adanya nafsu. Kalau sudah kita berbicara dengan akal, tidak berbicara dengan hati, yang ada nafsu. Kalau kita berbicara dengan hati, yang ada rasa. Tapi kalau kita hanya di pikiran di atas, larinya kepada akal. Akal ini larinya ke dunia. Makanya ini urusan Nur Muhammad, di sini Nur Ahmad. Jadi kalau dari leher ke bawah urusan Nur Ahmad, antara diri sendiri, ruh diri sendiri kepada Tuhan. Tapi kalau ini ke atas, urusan dengan dunia. Makanya jangan atau di kepala, berarti urusannya dengan dunia. Hati ini tenang, tapi atasnya yang berat. Ya macam-macam ya. Orang hidup itu, manusia itu 70.000 macam masalah di pikiran setiap hari. Setiap hari. Itu ilmu analisa itu. Ilmu analisa orang barat, dan dicek memang seperti itu, dipelajari di otak. Listriknya hanya 10 watt. Jangan drop kalah listrik. Karena menampung terlalu banyak, tidak dibuang. Jadi harus dikosongi. Kalau makrifat di otak ini adalah putih, bukan hitam, bukan coklat. Di bawah kepala ini, di leher ini adalah ilmu sebagai saringan untuk membedakan lari ke rasa ataupun kepada akal. Nah, di bawahnya ilmu ada namanya kolbu. Sebelum masuk ke kolbu, kita harus saling dengan ilmu. Kalau orang nggak saling dengan ilmu, maka rusak kolbunya. Bawahnya kolbu ada namanya kuning, itu duniawi. Nah, urusan pikiran duniawi dan lain sebagainya, maka cahayanya kuning, kulit pun akan berwarna kuning. Di bawahnya lagi merah. Kalau orang sudah kalah di luar ekspektasi daripada duniawinya, maka merahnya hidup, ngawurnya yang muncul. Kalau itu sudah ngawur, ternyata tambah hancur, akhirnya hitam yang muncul. Disinilah kehancuran. Makanya kalau sudah pada titik makrifat atau ci yang pada cahaya-cahaya tersebut, itu akan menimbulkan karakter-karakter seperti yang disebutkan tadi. Nah, ini yang dimaksud penyakit goro-goro. Wong Jawa orang ngerti Jawane, wong Islam orang paham karo Gustine. Gustine kan ada pada diri sendiri, yang dimana kita meyakini Allah itu ada, kan pada diri sendiri. Tetapi kalau diri kita tidak mengaji diri sendiri, maka kita akan jauh dengan yang di atas. Kenapa? Yang ada bingung, Mas. Nah, itu yang dimaksud goro-goro, Mas. Perjanjian Sabdo Palu dengan Jesu Bakir sekarang ini terjadi seperti itu. Makanya semua kalangan orang macam-macam masalah. Seperti itu, guys. Si kamera ini kesel, jeda dulu habis ini lagi. Karena akal belum tentu benar. Apa yang kita lihat belum tentu juga benar. Ini meja apa kursi? Coba lihat dulu. Meja apa kursi? Ini meja. Kalau saya dudukin, Ya meja. belum tentu meja. Kursi. Bisa ya bilang ini kursi, karena tak dudukin. Saya bahkan bilang, oh jangan, itu buat meja aja, ini buat kursi. Orang pasti malu. Kenapa? Pola pikir, Pak. Yang membuat ribet adalah diri kita. Sesungguhnya Allah tidak akan mewujudkan apa yang tidak kita wujudkan. Jadi wujud itu jadi karena kita mewujudkan. Berdoa saja kalian padaku, tidak berusaha, tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi yang ada di dunia ini permainan akal. Kita perlu bermain rasa. Nah, rasa ini harus didompengi dengan ilmu. Makanya kenapa kita harus masuk Islam dan harus jadi wong Jawa. Karena tempat di tanah Jawa. Di tanah Jawa kudune berat. Jeneng kudune goro-goro, guys. Goro-goro wis pokoke wis macam-macam lah pokoke. Jeneng goro-goro itu tidak disebutkan penyakit yang bintik-bintik atau menjijikkan. Goro-goro itu yang larinya kepada psikologi, pikiran, dan ilmu. Goro-goro mikir apa ya kan, ada mikir anak, mikir bojo, mikir tonggo, mikir wong tua, mikir moro tua.
mikiri kerjaan, mikiri utang, sekarang mesti. Solusinya gimana? Dan kualitasnya ditutup makrifatnya dari Nabi Alaihissalam. Jadi sesuatu hal itu yang tidak diketahui terlebih dahulu, sama sepertinya orang dulu yang dulu turun dari gunung. Jadi sesuatu hal yang tidak kita ketahui terlebih dahulu kita lakukan, sama halnya seperti orang dulu baru turun dari gunung. Ini kisah dari yang sering saya kisahkan dari dulu lah, mulai zaman itu saya kisahkan karena kisah itu paling mantap di pikiran. Ketika Sunan Kalijogo disuruh bertapa kidang seperti layaknya kidang pada umumnya, dan kemudian setelah selesai dan dinasihati sama Sunan Bonang, pertapanya akan selesai ketika Sunan Bonang setelah pulang dari Tanah Suci. Setelah pulang Tanah Suci, ternyata Sunan Kalijogo sendiri lupa dengan hakikat manusianya. Jadi tetap seperti kidang, karena nasihat gurunya tadi, ketika ada manusia pergi kamu yang jauh, jangan mendekat manusia, bahkan sampai lupa kepada gurunya sendiri. Makanya disuruh menyempurnakan ilmunya berangkat ke Tanah Suci, tetapi tidak bertanya Sunan Kalijogo kemana arahnya dan ada apa di sana. Angkat saja naik gunung, turun gunung, di lautan dia berenang, bukan naik laut, berenang. Saking nih berenang sampai di lautan lepas kecapean Pak. Disitulah mulai ketemunya dengan Nabi Alaihissalam. Nah, Nabi Alaihissalam berjalan di atas lautan, bentuknya kakek-kakek, dan tanya kepada Sunan Kalijogo, wahai Sunan, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kemana arah tujuanmu? Di situ baru bingung. Setelah menerangi sekian jauh, tapi pada harinya dari Jember ya Jember itu besar. Ya alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Repot. Repot. Ya hewan, kalau saya mantrinya setan. Sama-sama mantri. Jadi kalau urusan dengan ternak, nah ke beliau. Tapi kalau urusan setan dengan saya, makanya kayak setan ini guys. Nah terus alhamdulillah ternyata ketika tadi sudahnya kita lakukan analisa dan komunikasi, ternyata permasalahan utamanya adalah pola. Pertama adalah pola pikir, padahal beliau ini sudah bagus mengatur polanya, cuman larinya ke pola makannya telat, terus kemudian pola minumnya, terus sama mengatur kondisi fisiknya. Jadi makanya kalau pikiran capek, istirahatkan badannya. Maksudnya gimana? Kalau kita banyak mikir, kok terlalu dipaksa kerja, istirahat, tidur atau bersantai, yang buat seneng lah apa. Terus kalau badannya capek, istirahatkan pikiran. Jadi jangan terlalu nemen-nemen mikir, kosongkan pikiran, santai. Waktunya di rumah, waktunya kerja. Jadi seperti itu. Hati-hati, setan mengganggu kita dengan waktu. Kan sibukkan keturunan Adam dengan waktu, yaitu adalah bekerja. Oke? Jadi mungkin di situ kalau lain-lainnya ada masalah, karena sesungguhnya tidak akan ada penyakit yang menghinggapi umat yang baik, yang beriman. Jadi iman itu kita harus benar-benar bisa mengerti dengan apa yang baik ataupun tidak baik pada diri kita. Larinya ke Rasul. Oke? Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Amin. Selamat sampai perjalanan jauh-jauh dari Jember loh. Iya, Jember itu besar. Ya alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Sehat selalu. Amin. Yes. Sehat, jangan pedes-pedesnya dan lain sebagainya. Repot.
Wes tak. Sampai dibawa gambar itu. Wah, ya ora nutut aku ya. Notut. Repot guys, ganteng-ganteng saya gitu kan. Dia yang Ganteng-ganteng saya. Lek banyu gula, banyu es wane aku. Entek iki. Suntik saya. Es ya. Iya. Lele nggak ditunggu nih, nggak diminum soalnya Mbak. Ya, makanya di rest ini. Ketularan sampai ya bojoku makan kok. Dia kan memang tujuannya gitu, biar pinter. Kok dijeding ya Mas ya? Ya enggak. Di sini. Jeding elek ngene. Ini diuntak. Buat mandi guys. Ini rodok ini. Sehat itu mahal harganya. Nah, mobilnya. 80 sekian persen itu kita membutuhkan cairan loh. Dan memang kita tercipta dari cairan dan segumpal daging loh guys. Wes iki. Kurang gambar bawah. Sampai enak-enaknya apa kayak gambar tadi. Banyak protes ini pasiennya gitu. Banyak protes ya Mbak ya? Iya. Oh, istrinya yang ngomong J. Biasa protes. Saya proses. Gak protes gak rame Mas. Bener. Itulah kelebihannya. Rame-rame mumet. Wes ya. Nah, sip wis. Sudah nenek hebat. Kelpoken aku. Lek banyu es ngono monggo ae. Oke wis sudah. Perutnya buncit tambah buncit. Enggak guys, kalau minumnya betul, minumnya duduk ya insya Allah ya baik. Kalau minumnya berdiri toh masih banyak juga percuma. Oke. Mbak minum nggak apa-apa Mbak, nggak cuma untuk masih. Oke, terima kasih.